Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayu. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 gelombang 3 angkatan 23 kelompok 3A. Saya dari Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan. Selamat datang di video Learning Journal Agenda 3 mengenai kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Pada hari ini kami melakukan pembelajaran dalam dua sesi, yaitu sesi asinkronus dan sesi sinkronus, di mana sesi asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri, dan pada sesi sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara tatap muka antara wideaswara dan peserta pelatihan dasar CPNS melalui platform daring, yaitu pada aplikasi Zoom Meeting. Pembelajaran hari ini diawali dengan review tugas individu berupa analisis isu dan learning journal, dilanjut dengan pemaparan materi mengenai kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Selain itu diselingi juga dengan kegiatan tanya jawab singkat dan diakhiri dengan penjelasan mengenai tugas individu. Hari ini kami mendapatkan pembelajaran mengenai mekanisme pengelolaan ASN yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, dan pemberhentian. Proses ini berlandaskan pada sistem merit yang adil dan transparan, serta bertujuan menciptakan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai tujuan instansi. Selain itu juga kami mempelajari tentang kelembagaan dalam manajemen ASN, di mana struktur dan peran organisasi yang terlibat dalam pengelolaan aparatur sipil negara yang utamanya meliputi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan dan manajemen ASN, termaksud wewenang untuk dalam penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat, pimpinan, tinggi utama, dan media. Kemudian yang kedua itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai ASN seperti kebutuhan ASN nasional, skala penggajian, dan sistem pensiun. Selain itu menetapkan kebijakan dan strategi terkait manajemen ASN secara menyeluruh, serta berwenang dalam pemantauan dan pengendalian program-program manajemen ASN. Dan yang terakhir itu ada Badan Kepegawaian Negara, yaitu BKN, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen ASN serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Selain itu memimpin dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri PANRB melakukan penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi. Jadi hikmah yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu saya lebih memahami bagaimana konsep manajemen ASN juga Smart ASN bisa diterapkan. Dan tidak kalah penting, saya belajar bahwa ketika kita menjadi ASN, kita harus mau beradaptasi dan juga mau terus belajar secara terus-menerus, dan tentunya harus bekerja secara integritas dan profesional. Saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya sebuah profesi, melainkan amanah besar dari negara. Sekian Learning Journal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.